Kita lanjutkan perbincangan dan langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada Bang Deddy untuk bisa memberikan pandangan. Bang Deddy, dikomentarin tadi apa disampaikan Bang Noel dan juga Kang Ujang yang mengatakan bahwa harusnya partai evaluasi dan juga singkatnya tadi Kang Ujang mengatakan suara partai belum tentu sama dengan suara yang didukung oleh Pak Jokowi. Silakan Bang Deddy. Pertama mungkin kita perlu baca banyak literatur politik ya untuk bisa membedakan antara relawan dengan LSM. Jadi dalam pengalaman dimanapun yang namanya kelompok relawan itu adalah bagian dari gerakan partai politik, ya, membangun volunteerism dalam rangka memperluas market, ya, menambah outreach-nya, daya jangkaunya gitu. Dan pengalaman kita juga seperti itu. Jadi kalau ada yang mendikotomikan partai dengan relawan atau bahkan menganggap relawan sebagai substitusi dari partai, saya kira harus banyak baca gitu ya. Pengalaman kita justru PDI Perjuangan yang mengintrodusir, mendorong tumbuhnya relawan-relawan pada tahun 2012 ketika kita mencalonkan Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta gitu ya. Kita yang dorong. Bahkan ketika Pilpres sama, nah, makanya tidak heran mayoritas dari kelompok-kelompok relawan besar itu yang masih berdiri sampai sekarang itu adalah aktivis-aktivis PDI Perjuangan gitu. Nah, kemudian di mana perannya gitu? Saya kira kalau ada orang mendikotomikan itu justru aneh. Gitu ya. Dan saya mau bilang begini, kalau dikatakan bahwa relawan itu hadir karena partai tidak bisa menjawab persoalan-persoalan di masyarakat, ya justru aneh gitu, ya. Karena bagaimana mungkin relawan yang menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat tanpa ada partai, tanpa ada kedekatan dengan pemerintah yang merupakan orang-orang partai gitu ya. Jadi itu juga kan satu hal yang kita harus bedakan. Lalu yang kedua, bahwa nanti ada pendapat nanti belum tentu sama yang dukung Pak Jokowi dengan yang diusung oleh PDI Perjuangan, ya itu akan menjadi ujian sejarah bagi Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sebagai kader partai yang mumpuni seharusnya paham persis, tahu persis apa yang harus dia lakukan sebagai kader gitu ya. Karena dia sebagai satunya kader utama sampai saat ini yang didukung mulai dari wali kota 2 periode, jadi gubernur, lalu jadi presiden 2 periode. Beliau tahu persis sebagai kader bahwa dalam penentuan calon presiden, karena peserta pemilu itu adalah partai politik, tentu partai politiklah yang berhak menentukan. Ya, dan di dalam fatsun PDI Perjuangan, dalam statuta PDI Perjuangan, dan dalam aturan partai kesepakatan Kongres, Ibu Mega sebagai ketua umum mempunyai hak prerogatif. Jadi pertanyaan itu atau katakanlah nuzum itu ya nanti kita lihat. Bagi saya itu ujian bagi Pak Jokowi. Apakah dia akan menjadi kader yang setia dengan garis konstitusi partai atau orang yang secara pribadi punya ambisi-ambisi sendiri, itu kita serahkan pada Pak Jokowi. Dan tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali Pak Jokowi. Tapi saya hakul yakin bahwa Pak Jokowi sebagai orang Jowo ya yang mengerti tata krama sebagai kader, tentu tidak akan berbeda pilihan dengan partai yang mengusung dia dari wali kota hingga presiden. Saya tahu persis itu. Tapi kalau ada yang mau menggosok-gosok silakan. Tetapi sampai saat ini anak Pak Jokowi, menantu Pak Jokowi ada di PDI Perjuangan. Dan Pak Jokowi masih memegang KTA PDI Perjuangan. Bahwa kalau Pak Jokowi punya pandangan berbeda tentang siapa yang akan menjadi penggantinya, ya itu ya hak beliau, silakan gitu ya. Kita juga tidak bisa menghalangi beliau, tetapi itu berarti serta-merta beliau tentu bukan lagi kader gitu ya, karena keluar dari garis partai gitu. Nah, menurut kita itu mah hal yang kita serahkan saja kepada Tuhan seperti apa. Tetapi kami bisa meyakinkan bahwa PDI Perjuangan dan Pak Jokowi ada pada garis yang sama, yaitu apa? Kontinuasi, keberlanjutan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi, bahkan meningkatkannya gitu. Dan yang kedua, menghadapi persoalan yang sangat serius yang dihadapi oleh bangsa ini, yaitu persoalan radikalisme dan potensi-potensi perpecahan. Baik, kita langsung dengarkan pendapat Bang Noel. Bagaimana Bang Noel? Tidak bisa dipisahkan, dikotomikan antara relawan dengan partai ini. Ya, itu kan pandangan Deddy ya. Tapi faktanya hari ini kita coba mengkritik partai itu dalam beberapa kebijakan-kebijakan yang hari ini terjadi. Misalnya minyak goreng sampai detik ini tidak turun, gitu loh. Lalu
fungsi controlling partai hari ini kan tidak ada. Partai sebagai institusi besar dalam sebuah organisasi yang mereka punya perwakilan di parlemen kan harusnya lebih kritis dong dari situasi sekarang. Belum lagi peran-peran itu kan kemudian kemarin yang ngambil kan relawan, persoalan PCR, kemudian minyak goreng dan sebagainya. Nah ini kita lihat kan partai kan diam gitu loh. Nah artinya ya Dedi harusnya lebih peka dalam hal ini karena beliau ini kan sebagai legislatif punya hak untuk melakukan controlling terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah ini bukan diambil perannya oleh relawan. Nah inilah kelemahan kawan-kawan yang di parlemen berkaitan dengan ini karena sudah menikmati kongkang-lingkong ini gitu loh. Baik Bang Noel, Bang Dedi mungkin. Ya inilah kalau orang kurang baca, bacaannya kurang ya. Dia tidak mengerti bahwa yang bertugas untuk mengurus masalah minyak goreng itu adalah eksekutif, pemerintah, menteri. Iya, tapi hak controlling itu kan ada di parlemen. Enggak, hak controllingnya di mana? Enggak, hak controllingnya di mana? Anda dengar dulu saya ngomong. Enggak. Jangan juga, jangan juga kamu bikin opini seakan-akan kita tidak paham soal itu. Justru kita tahu fungsinya dewan itu kemana. Enggak, dewan itu kemana fungsinya. Baik, Bang Noel. Baik, silakan Mbak Dedi. Makanya saya bilang dengan Mbak, ini orang biar tahu. Anda sekali-sekali baca internet. Anda sekali-sekali nonton TV. Anda nonton TV parlemen atau hadirin RDP. Anda lihat mulai September 2021, saya sudah teriak soal minyak goreng. Saya bahkan sampai media sosial dan langsung kirim pesan ke presiden. Baik, Bang Dedi. Anda baca dong, jangan kebanyakan nonton sama nongkrong. Baik, lalu menuduh orang. Ya, kita kembalikan lagi. Enggak, faktanya enggak. Baik. Apa yang disampaikan faktanya mana? Baik, Bang Noel, Bang Dedi. Faktanya kita sampai detik ini minyak goreng tinggi, ke Bung. tema. Kita kembalikan lagi ke tema. Baik, nanti Bang Dedi, Bang Noel. Ngerti nggak? Ya, Kamu ngerti gak pembagian kekuasaan? Anda mengerti gak pelaksanaan program bahwa menyelesaikan persoalan itu urusannya pemerintah? Baik, Bang Dedi. Tapi fungsi controlling sebagai DPR kemana? Baik, Bang Dedi, Bang Noel. Kita malu-maluin anggota dewan. Kita akan kembali terlebih dahulu. Baik, Bang Dedi. Bang Dedi tahan dulu. Baik. Belajar, Ya, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan tentunya termasuk juga mendengar bagaimana pendapat dari Kang Ujang. Kalau tadi nanti ini bisa menjadi sebuah ujian yang besar bagi Pak Jokowi, kesetiaannya kepada partai. Sesaat lagi. Baik pemirsa, Kang Ujang akan menjadi ujian tersendiri bagi Pak Jokowi sebagai seorang kader sampai sejauh mana kesetiaannya jika kemudian pilihannya dengan pilihan partai berbeda. Ya itu ujian sejarah ya tentu kita lihat perkembangannya nanti. Tapi kita ketika melihat koalisi yang dibangun Pak Jokowi periode pertama dan periode kedua, justru yang paling setia itu adalah Golkar. Golkar yang menjadi jangkar ya kan selama ini diam gitu kan, tapi membackup kekuasaan Pak Jokowi. Bukan berarti PDIP tidak. Tapi PDIP mengusung, ya lalu membackup, tetapi juga kan dalam perjalanan ada hubungan-hubungan yang tadi panas adem, naik turun, ya kan. Ini yang menjadi dibaca oleh Pak Jokowi sebagai, loh kok mendukung saya, kok tetap mengkritik kan begitu. Jadi menjadi persoalan. Walaupun memang semua kebijakan Pak Jokowi di DPR selalu di-ACC oleh DPR. Artinya di-ACC oleh semua partai koalisi termasuk PDIP. Nah saya melihat tetap Pak Jokowi itu kan mohon maaf ya semua pejabat tinggi termasuk presiden, gubernur, wali kota ketika sudah tidak punya kekuasaan biasanya cenderung akan ditinggalkan siapapun itu, bahkan tanda petik ya terkadang kita ini moral politik kita mohon keadaban kita dipertanyakan sebagai rakyat termasuk saya kadang-kadang kalau sudah tidak punya kekuasaan itu akan dinyek-nyek. Lihat saja misalkan presiden-presiden sebelumnya yang dikritik habis dan lain sebagainya. Nah saya lihat Pak Jokowi tentu akan punya pilihan tersendiri. Siapa sosoknya saya tadi tetap menganalisa bahwa kemungkinan siapa yang didukung oleh PDIP kemungkinan besar tidak didukung oleh Pak Jokowi. Saya bisa analisa ini walaupun ya tadi Pak Dedi sudah menjelaskan ujian sejarah bagi Pak Jokowi. Kenapa? Ini analisa saya panjang hingga saat ini gitu dan itu kan perjalanannya selalu PDIP kan tidak tadi walaupun Pak Jokowi katakanlah tadi tidak sangat enak ya bicaranya, sangat kebapak-bapaan gitu sebagai seorang anak terhadap ibunya, tetapi tidak
menghilangkan bahwa politik 2024 itu ya tentu mohon maaf ya sebagai calon mantan presiden nanti katakan sudah berhenti itu punya keinginan sendiri untuk bisa katakanlah berkolaborasi dengan orang yang didukungnya itu. Itu menjadi penting dan saya meyakini kalau mohon maaf ya saya tidak menafikan PDIP. Kalau Pak Jokowi mendukung yang didukung oleh PDIP, ketika dia tidak punya kuasa agak berat. Begitu. Saya melihatnya seperti itu. Mungkin di segmen atau sisa segmen ini kami hanya berikan kesempatan kepada Bang Deddy ataupun juga Bang Noel untuk pernyataan penutup. Silakan Bang Deddy. Saya kira saya kembali lagi bahwa bagi PD Perjuangan satunya yang paling penting adalah memfokuskan diri, energi, ya, supaya pemerintah memang benar-benar bisa membawa bangsa ini melewati pandemi COVID ini dengan baik, ekonomi kita rebound kembali. Dan soal capres dan segala macam pernak-pernik pemilu 2024, saya kira bagi PD Perjuangan sendiri sebagai partai politik peserta pemilu tentu sudah ada mekanismenya. Soal analisa-analisa ya silakanlah orang menganalisa. Kita sudah punya mekanisme sendiri untuk itu dan kami percaya ya mata hati dan mata batinnya Ibu Mega berpikirnya adalah soal bangsa. Berpikirnya adalah soal bagaimana NKRI ini dan rakyatnya memang benar-benar bisa aman, nyaman terus ya. Itu yang menjadi perhitungan tunggal dari Ibu Mega dalam nanti menetapkan siapapun yang menjadi calon presiden. Dan hingga hari ini tidak ada satupun pembicaraan di PD Perjuangan tentang capres-capresan. Jadi siapapun silakan gitu ya. Tapi saya berharap sebagai anggota DPR berharap sebenarnya keributan calon presiden ini tidak perlulah didorong sedemikian kencang. Karena apa? Pada akhirnya kabinet dan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Akhirnya rakyat juga yang menderita. Ya saya kira soal tebak-tebak manggis buat siapa presiden, siapa ini, marilah kita pada waktunya membicarakan hal itu supaya apa? Supaya pemerintah bisa fokus. Kasihan nanti Pak Presiden kalau pikirannya didorong-dorong terus-menerus, perhatiannya pada soal siapa Presiden 2024. Ini masih 2022. Baik Bang Deddy. Baik, terakhir Bang Noel mungkin singkat saja. Ya, kita sih berharap ke depan nanti banyak kader bangsa yang bisa ikut kontestasi politik ini. Kita berharap juga para elit partai jangan terlalu reaktif juga terhadap wacana atau pilihan-pilihan publik hari ini yang berkaitan dengan apa yang pernah kita tawarkan. Misalnya kayak Mas Ganjar, kemudian juga ada beberapa kawan-kawan mendukung Mbak Puan, kemudian juga ada Mas Anies Baswedan. Biarkanlah ini pilihan-pilihan rakyat yang hari ini menjadi demokrasi itu kan yang paling penting partisipasi publiknya. Nah, partisipasi politik ini biarkanlah berjalan dengan baik, jangan dihambat, jangan juga dirampas lah. Nah, harapan kita ke depan nanti ya semoga aja ada para kader bangsa ini menawarkan gagasan-gagasan besar, persoalan kebangsaan dan juga program. Itu yang paling penting. Tidak basisnya itu ya kayak kemarin lah kita punya trauma politik 2017-2019 ya antara konflik antara kadun dan kampret dan sebagainya. Demokrasi kita dibikin serendah mungkin dan saya berharap ke depan nanti ada semacam rekonsiliasi politik yang menjadi menuju 2024 itu lebih baik gitu. Baik, Bang Noel terima kasih sudah hadir. Terima kasih pandangannya. Kang Ujang juga terima kasih. Bang Deddy juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti perbincangan ini. Selamat malam Bang Deddy, Bang Noel dan juga Kang Ujang.